Pemerintah resmi memberlakukan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro mulai tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021. PPKM skala mikro ini akan menyasar pengendalian penyebaran COVID-19 hingga level terkecil di tingkat RT RW. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, tujuan utama dari PPKM skala mikro adalah untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam penanganan COVID-19 dan sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan ini, menurut Erlangga, perlu disiapkan skenario pengendalian dengan titik tekan pada level terkecil, yaitu di tingkat RT RW yang ada di desa atau kelurahan. Penerapan PPKM skala mikro dibarengi dengan upaya peningkatan pelaksanaan 3T, testing, tracing, treatment, penerapan zonasi resiko di tingkat RT, dan skenario pengendalian tersebut akan memudahkan berbagai upaya dalam melakukan pengendalian kasus dan dalam pelaksanaan 3T di tingkat RT, RW, dan juga desa atau kelurahan. Di Jawa Tengah sendiri, sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, pihaknya telah menginstruksikan di level mikro untuk menyiapkan posko di tiap titik-titik yang ditentukan. Di posko tersebut nantinya akan didukung dengan adanya surveillance, tracer, serta tenaga tambahan, yakni Babinsa dan Babim Kamtipmas. Ganjar juga mendorong setiap desa, RW atau RT menyiapkan satu tempat isolasi terpusat dan setiap petugas tracing menemukan minimal 15 kontak erat dengan pasien COVID-19. Di lain pihak, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi menyebut sudah ada sekitar 1.062 posko tingkat desa atau kelurahan yang terbentuk, juga 4.937 personil Babim Kamtipmas yang akan dikerahkan mendukung pelaksanaan program PPKM skala mikro di Jawa Tengah. Nah, dengan penerapan PPKM skala mikro ini, tentu tidak hanya petugas berwenang saja yang terlibat, namun juga membutuhkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Mengingat penerapan PPKM skala mikro dilaksanakan hingga tingkat RT RW, karena itu perlu adanya kearifan lokal di level masyarakat dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan perangkat desa atau kelurahan. Sehingga PPKM skala mikro dapat dilaksanakan dengan penuh percaya diri masyarakat dan berjalan dengan baik dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Semua ini akan kita tuntaskan dalam diskusi Prime Topic kali ini. Disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang. Inilah diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah. Selamat mengikuti. Apa kabar para pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya? Salam sejahtera, salam jumpa. Saya Pras hadir untuk Anda di kesempatan Prime Topic kali ini yang disiarkan langsung dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan nomor 7 Semarang. Prime Topic kali ini mengangkat tema meneropong PPKM skala mikro di Jawa Tengah. Dan terkait dengan tema kita, sudah bersama saya para narasumber yang akan berdiskusi membahas tentang bagaimana kita meneropong PPKM skala mikro di Jawa Tengah. Saya mau sapa dulu di sebelah kanan saya Bapak Bambang Kusrianto BSC, beliau Ketua DPRD Jawa Tengah. Masih, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Setelah Pak Bambang, ini ada Pak Harso Susilo STMM, beliau Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah. Kabar baik Pak Harso? Baik, selamat pagi Mas Pras, selamat pemirsa pagi dan pendengar semuanya. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sekali sehat. Oke. Selalu sehat, harus tetap semangat Pak. Semangat ya? Iya. Ini pasti sibuk-sibuknya Pak Harso ini. Ya, ini memang juga menjadi tugas kami semua di Jawa Tengah, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Kota juga. Ya, baik. Di paling ujung, ini beliau ini seorang sosiolog dan juga guru besar dari Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Dr. Mujahirin Thohir. Prof. Mujah, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Ya. Mudah-mudahan jalan terus kebaikannya. Amin. Baik, ngomong soal PPKM skala mikro di Jawa Tengah, ini kalau tadi kita dengar di prolognya sudah
banyak sekali yang dipersiapkan oleh pemerintah Jawa Tengah. Nah, saya pengen tahu dari sudut pandangnya Pak Bambang. Saya nggak mau pakai kacamata, kali beliau nggak pakai kacamata ya. Jadi sudut pandang Pak Bambang ini, bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Jawa Tengah dengan adanya pandemi sampai dengan saat ini? Bagaimana Pak? Ya, terima kasih kesempatan pertama ini. Untuk DPRD Jawa Tengah, kebetulan hampir 1 tahun pandemi COVID ini melanda di daerah kita. Iya. Saya masih ingat tanggal 16 Maret kita bicarakan tentang bagaimana menanggulangi penyebaran COVID-19 ini di ruang Pak Gubernur bersama Forkominda. Pada waktu itu saya melihat dan merasakan bahwa seluruh pejabat gagap soal pandemi COVID-19. Gagap maksudnya gimana Pak? Gagap belum. Bagaimana cara, metode atau pola penanggulangan tentang penyebaran COVID-19. Karena ini merupakan bencana non alam yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu itu pemikiran kami semua adalah bagaimana anggaran yang dibutuhkan untuk, karena ini ada pencegahan, pasti ada penganggaran yang harus dilakukan oleh kepala daerah. Nah, semuanya dilakukan dan kemudian anggaran disiapkan, baik itu untuk rumah sakit, APD, sampai dengan di dinas sosial itu soal bantuan sembako. Karena ini semuanya kegiatan dibatasi dan banyak kegiatan masyarakat baik yang kuliner maupun sampai dengan wisata sampai dengan industri ini mengalami pengurangan-pengurangan, pembatasan-pembatasan, sehingga dibutuhkan biaya untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang memang kategori miskin dan berdampak miskin, menjadi miskin karena adanya pandemi. Dilakukan dengan biaya besar dan ternyata dalam perjalanan itu disiplin masyarakatnya masih kurang. Nah, dalam perkembangannya ternyata tidak menjadi berkurang, tapi justru fluktuasinya berubah-ubah. Kadang Jawa Tengah ini pemaparannya di level yang paling nomor 5, nomor 6, tapi tiba-tiba menjadi nomor 1. Sehingga perlu dievaluasi. Muncullah kemudian yang namanya istilah PPKM. PPKM yang diberlakukan awal Januari, bulan Januari itu yang pertama. Kemudian disusul PPKM yang kedua sampai dengan tanggal 8 Februari. Dan ternyata juga tidak efektif. Kami melihat bahwa pembatasan kegiatan masyarakat ini kurang tersosialisasi sampai di tingkatan bawah. Sehingga masih ada orang bikin acara hajatan tetap mengundang lebih dari 100. Caranya bertahap, ada yang jam sekian sampai jam sekian. Nanti yang episode keduanya jam 11 sampai jam 1 misalnya begitu. Tapi kerumunan tetap banyak. Nah, ini mencerminkan bahwa budaya kita
bahwa setiap kita punya kerja pasti mengundang banyak orang, banyak kolega, itu belum bisa dimengerti oleh masyarakat bahwa ini hal-hal yang khusus, jadi nggak perlu kita mengundang banyak orang. Sehingga pada waktu Pak Presiden menyampaikan bahwa PPKM yang sudah 2 diperpanjang ini ternyata nggak efektif. Muncullah PPKM Mikro. PPKM Mikro, Pak Gubernur menyampaikan tanggal 6/7 kalau nggak salah ya, 6/7, 2 hari di rumah saja. Tidak boleh keluar, pasar tutup, mal tutup. Karena apa? Karena di tingkatan masyarakat yang 1 hari itu bekerja dan mendapatkan pendapatan untuk kebutuhan 1 hari itu aja. Iya, betul. Ya, sehingga banyak teman-teman yang di kuliner, di pasar itu menyampaikan kepada kami, kalau ditutup kami makan apa. Maka kemudian Pak Gubernur bahwa pasar tetap bisa dibuka tapi dengan tetap protokol kesehatan. Saya geser ke Pak Harso Susilo. Dinas Sosial Jawa Tengah sendiri bagaimana menyikapi pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini menerpa kehidupan masyarakat, Pak? Monggo. Oke, Pak Pras, terima kasih Pak pendengar dan pemirsa. Jadi kalau sudut pandang kami betul ini sudah hampir 1 tahun ini. Maret ke Maret lagi ini sudah tanggal 17 Februari 2021. Dengan adanya tadi sudah ada PPKM jilid 1, 2 termasuk gerakan di rumah saja tanggal 6/7 kemarin Februari. Dan juga ini PPKM tanggal 9 sampai 22 Februari tingkat mikro. Memang kami mempelajari dan membaca yang ada di website Corona Jateng.Prof.Go.id, memang ini ada penurunan kasus terkonfirmasi terutama setelah ada vaksinasi sejalan dengan seiring untuk tenaga kesehatan, medis dan sebagainya, ada penurunan yang signifikan. Ada penurunan itu kasus yang terkonfirmasi terutama untuk tenaga kesehatan. Nah, ini yang untuk masyarakat di PPKM Mikro ini memang saya pandang memang terasa lebih longgar. Lebih longgar dalam arti kata ini kan sampai dengan tingkat RT dan RW. Di mana di dalam instruksi Mendagri pun ada dibagi 4 zona. Hijau, kuning, orange dan merah. Tapi dapat dipastikan bahwa se-Jawa Tengah ini kalau dilihat dari kategori atau kriteria merah lebih dari 10 rumah di dalam 1 RT aku yakin tidak ada. Dalam arti kata ada 2 hal yang ingin saya tekankan, perlunya koordinasi dan komunikasi yang imbal balik. Yang pertama terkait komunikasi yang terkonfirmasi, baik dari pemerintah, puskesmas maupun yang lain-lain kepada Pak Camat, Pak Lurah atau Pak Kades, sehingga sampai ke RT RW. Selama ini saya selaku Pak RT di lingkungan, tahunya itu informasi dari Pak RW, Pak Lurah, di daerahmu ada 1 orang tapi by name, by address-nya tidak ada. Jadi saya nyari 1 persatu, di RT saya ada enggak ya? Ternyata enggak ada. Nah itulah mungkin by name bisa ketahuan sehingga bisa ditangani sedini mungkin. Yang kedua, kejujuran warga juga harus didorong. Kita akan break dulu dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Prime Topic. Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang, dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang. Iya, kita lanjut lagi Prime Topik kita di tema meneropong PPKM skala mikro di Jawa Tengah. Baik, kita lanjut lagi dialog kita kembali ke Pak Bambang ya. Saya pengen tahu juga ini. Kita tadi sudah membicarakan terakhir dengan Prof. Muja tadi menyinggung bagaimana para pemangku kepentingan ini bersama-sama berkumpul gitu ya untuk bagaimana merumuskan cara-cara yang tepat
agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID ini. Nah, sampai saat ini kalau menurut Pak Bambang sudah memadaikah upaya yang dilakukan di Jawa Tengah dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 dan juga jaring pengaman sosialnya, Pak? Monggo Pak Bambang. Kalau koordinasinya ya sudah banyak dilakukan, baik di tingkatan pemangku kepentingan yang di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Ya. Nah, yang jaring pengaman sosialnya, kalau yang provinsi ini berhenti nih tahun 2021, termasuk jaring pengaman ekonominya, karena ini mesti berkaitan dengan pendanaan. Ya. Nggak tahu nanti kebijakannya Pak Gubernur seperti apa, kita belum mendengar ini untuk tahun 2021. Yang jelas target pendapatan 2021 itu turun karena pandemi ini belum kelihatan selesainya kapan, maka tidak berani berandai-andai soal pendapatan. Nah, ada beberapa yang sebetulnya sudah terkoordinasi tapi masih kurang tegas di dalam pelaksanaan di lapangan. Misalnya Pak? Satu contoh misalnya ada pembatasan berskala besar dulu PSBB, masih waktu PSBB. Di Jakarta, di Semarang, di kota-kota ternyata ada kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang, lebih dari 100, lebih dari 1000, tapi nggak ada tindakan yang sebelum terjadi dilarang kan begitu. Tapi begitu terjadi unjuk rasa, ternyata ada beberapa teman pengunjuk rasa ini yang ditangkap dan menjadi tersangka. Nah ini kami ya berharap dalam kondisi seperti ini semuanya harus bisa menerima, bisa ikhlas. Kalau kita dibatasi tidak boleh banyak orang, dibatasi 25 orang, 50 orang, ya kita pasti juga harus taat. Yeah. Karena bukan untuk kepentingan kesehatan diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan kesehatan masyarakat yang lain di sekitar kita. Karena dengan adanya unjuk rasa yang diizinkan, maka banyak terjadi unjuk rasa di mana-mana. Yeah. Nah ini padahal berkerumun sampai ratusan orang, bahkan mungkin ribuan. Nah ini coba dengan pembatasan mikro ini kan lebih tegas harusnya aparat penegak hukumnya. Lebih tegas bahwa ini dengan pembatasan mikro semakin kecil. Pertemuan-pertemuan itu kan harus semakin kecil. Nah ini ke depan dengan pola koordinasi antar pemangku kepentingan di provinsi, kemudian dikoordinasikan dengan kepala daerah di seluruh Jawa Tengah, dan bagaimana polisi ini bisa didukung bersama-sama. Nah bicara soal jaring pengaman ini, saya ke Pak Harso ya. Ini banyak sekali masyarakat yang mengeluh Pak, khususnya untuk akurasi data penerima bansos yang ujungnya sasarannya nggak tepat ini, yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat. Nah, ini kan bisa berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat. Nah, ini gimana cara menjelaskan kepada masyarakat ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya senang pertanyaan ini terkait data, Pak. Yeah. Terkait data, karena sebelum pandemik siapapun tidak care terhadap data. Yang care adalah untuk pemerintah, perencanaan, akademisi dan sebagainya. Saat pandemik didorong semua sampai dengan masyarakat care terhadap data, semua lini. Nah ini saya senangnya di sana. Nah terkait data-data tersebut dikaitkan dengan bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran dan sebagainya. Ini memang kalau dilihat secara data yang ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, ditetapkan Kemensos terakhir kemarin yang kita acu masih ditetapkan bulan Oktober.
bulan Oktober tahun 2020. Se-Jawa Tengah 4,44 juta jiwa atau kepala keluarga. Nah, bantuan sosial di tahun 2021 atau 2020 sekarang sudah mencapai 5,14 rumah tangga atau kepala keluarga. Baik itu melalui PKH, program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai BPNT atau sembako, dan juga bantuan sosial tunai setara dengan 300.000 per bulan selama April. Itu jumlahnya. Artinya DTKS sudah tercover semua, tanda tanya. Memang belum semuanya karena satuannya rumah tangga. Rumah tangga di dalamnya ada beberapa kakak dimungkinkan iya. Dimungkinkan iya, tetapi ada beberapa yang tercover. Nah, untuk itulah prioritas kami di tahun 2020 dan 2021 ini memang untuk meminimalisir atau mengenolkan data ganda maupun yang tidak tepat sasaran exclusion error tadi, kita perbaikan dengan verifikasi dan validasi data. Kita dorongkan semuanya, terutama yang tidak diberikan adalah satu, ketidakpadanan NIK. Kita dorongkan semuanya, kita sudah bersurat memberikan data kepada kabupaten kota untuk diteruskan kepada desa dan kelurahan untuk memvalidasinya. Sehingga DTKS itu masyarakat kadang-kadang kita juga perlu mensosialisasikan masyarakat yang masuk DTKS atau warga yang kurang beruntung masuk DTKS meminta haknya. Harusnya dibalik. Memang program kegiatan bantuan sosial merujuk pada DTKS, bukan yang sudah masuk DTKS mendapatkan hak itu. Mendapatkan hak itu. Sehingga kita minimalisir, jadi semakin banyak bansos semakin baik. Enggak, semakin sedikit bansos harusnya semakin baik, Pak. Untuk kesejahteraan masyarakat itu sedikitnya. Ya. Sehingga kita memverifikasi dan validasi. Saat ini pun kita sudah diapresiasi oleh Kementerian Sosial maupun pemerintah pusat keaktifan memverval kabupaten kota atau desa dan kelurahan se-Jawa Tengah di atas rata-rata nasional. Sudah lebih dari 22%. Yang lainnya se-Indonesia tidak ada yang seperti itu. Ya, pendengar pemirsa berhadir semuanya, semakin menarik perbincangan kita di acara kali ini, tapi kita mesti break dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Prime. Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang, dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang. Iya, kita lanjut lagi prime topik kita di tema meneropong PPKM skala mikro di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik sendiri hari Senin kemarin merilis jumlah penambahan penduduk miskin di Indonesia yang ya lumayan lah penambahannya. Jawa Tengah kira-kira gimana? Pasti ada lah di Jawa Tengah ya Pak ya? Gimana Pak? Ya, Jawa Tengah juga semakin meningkat. Oh. Untuk penduduk miskinnya per Maret sampai dengan September 2020 yang terakhir rilis juga semakin meningkat, termasuk usulan kami ke Kemensos untuk ditetapkan dari 4,4 juta jiwa sekarang sudah 4,5 lebih. Kita usulkan tapi belum ada penetapan. Naik memang. Memang naik. Nah, untuk itu memang yang masyarakat yang kurang beruntung ini kita tekankan semuanya bahwasanya dapat dipergunakan dari berbagai sumber. Kalau masalah bicara hulu pemerintah pasti tidak mampu. Sehingga hilirnya lah gotong royong masyarakat ini kita dorong semuanya. Gimana Pak Bambang? Monggo Pak. BPS itu kadang tidak sinkron sama kabupaten kota. Maka sering terjadi komplain. Kenapa ini orang mampu bekerja, rumahnya punya sepeda motor dapat. Iya. Nah ini karena memang tidak sinkron. Mestinya data BPS itu dari bawah ke atas. Mestinya begitu, bukan dari hasil penelitian, surveinya bukan. Oke, ini. saya tambahkan Pak Pras. Yes, Pak Arso. Kami juga mengusulkan kepada Kemensos, termasuk juga BPS untuk menyatukan kriterianya. Kriteria dan kategorinya kemiskinan itu seperti apa dilihatnya. Kalau dilihat dari kondisi rumah,
apakah masih layak atau tidak. Kadang-kadang ini ada masyarakat juga anaknya sebagai keluarga di luar negeri sebagai ya pahlawan devisa PR di sana, tetapi ibunya dapat kiriman, rumahnya dibagusin. Lihat dari rumahnya lantainya ubin, ya. Tetapi untuk hidup sebulan tidak mampu. Karena kasus di saya juga sama seperti itu, Pak Arso. Betul, banyak sekali terjadi. Rumah saya adalah peninggalan orang tua yang saat itu orang tua mampu, sementara saya sendiri menempati peninggalan orang tua. Dan pekerjaan sebagai wartawan nggak bisa untuk ngopeni rumah seperti itu. Tapi itu dianggap nggak memenuhi kriteria. Nah itu ini Pak. kriterianya untuk disepakati bisa dirubah atau diperbaikilah, disempurnakan sebagaimana masalah yang terjadi di lapangan saat ini. Gimana Pak Bambang? Sulit Pak. Itu SKPD-nya aja nggak sinkron. Antara kriteria miskin itu dinas sosial, dinas kesehatan, Bapeda itu nggak sinkron, punya aturan sendiri-sendiri, punya kriteria sendiri-sendiri. Sehingga orang yang tidak mampu masuk rumah sakit kelas 3 misalnya, itu kriterianya dari dinas kesehatan nggak masuk, tapi dari Bapeda masuk, dari sosial masuk. Ini kalau kita bicara di skup yang lebih kecil loh, di kabupaten loh, itu nggak sinkron, apalagi kok dengan kementerian, semakin jauh. Itu faktanya begitu. Jadi kesulitannya masyarakat itu justru karena syarat-syarat orang miskin itu seperti apa toh? Kriteria orang miskin itu seperti apa? Apakah rumahnya, apakah pekerjaannya? Itu kan harus ada. Tapi ya kadang hanya dilihat rumahnya itu tembok dan punya di keramik, itu enggak miskin. Dicek di lapangan dia ternyata punya sepeda motor. Padahal sepeda motornya kredit. Yang bayari orang tua misalnya begitu, tapi dia nggak kerja, dia nggak bisa dikatakan miskin. Ya. Baik, Prof Muja, saya pengen tahu komentar panjenengan ini, Prof. Dari sudut kacamata sosiolog disiplin ilmunya ya. Monggo Prof. Begini deh, kita butuh kejujuran, butuh ketulushatian. Ya, mungkin data sudah masuk banyak, tapi tidak lalu sebagai jaminan keadilan. Artinya apa? Sumber data pertama biasanya juga dari RT RW. Lah, konstruksi berpikir RT RW belum tentu sebagai tokoh yang adil. Ada pikiran-pikiran like and dislike, ya, saudara bukan saudara. Ya, kalau kita mau tahu konflik yang real, justru konflik di dalam kalangan mikro, lingkungan RT RW itu. Nah, konflik di sini dalam pengertian suka tidak suka, godaan dan macam-macam di situ. Nah, kalau ada orang yang dijodak oleh Pak RT atau Pak RW, meskipun dia miskin, insya Allah ya tidak dicatat. Oh, jodaan, gitu loh kira-kira. Ya, lah, lalu bagaimana? Lah, disinilah butuhnya validasi dari lurah, dari macam-macam terhadap data yang dimasukkan oleh RT RW. Nah, persoalan manusia memang sulit. Tetapi kalau kita ada kejujuran, ada profesional, insya Allah ada jalan keluar. Itu. Ya Prof, itu bukan hanya itu Prof. Di desa itu karena itu diusulnya kalah, saya jadi calon kepala desa nggak diurusi. Itu dia. Nah inilah politik yang nggak benar. Kalau sudah menang ya sudah semuanya harus diurusi. Baik mendukung, menyoblos maupun tidak ya. Itu warganya, bukan terus nggak di bansosnya nggak diurusi. Ini sampai mereka mengatakan bahwa saya ini masyarakat desa sini apa enggak tuh? Betul yang dikatakan Profesor. Ada suka tidak suka. Bedah rumah itu justru koleganya ke kepala desa. Ya, tapi ini kan realitas sosial yang ada, gitu kan, bukan realitas surgawi, gitu loh. Nah, karena sebagai realitas sosial duniawiyah, disinilah butuhnya banyak sisi untuk recheck and recheck. Lah mau nge-recheck itu memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh macam-macam. Lah setiap tenaga yang dikeluarkan berimbang enggak dengan pahala yang didapatkan, ini juga persoalan. Gitu.
Tetapi oke lah, kita berpikir positif bahwa pasti ada usaha yang bagus, hanya ada banyak kekurangan. Tugas kita adalah mengeliminasi kekurangan itu. Apa sih yang bisa kita sumbangkan untuk pemerintah, untuk stakeholder, supaya keadilan itu terjadi, gitu lah. Orang miskin ya mestinya dapat. Lah miskin yang seperti mana? Ya harus ada out of the box lah. Artinya ya ada cerita, rumahnya bagus sih, cuma jadi wartawan yang sering kali gajinya terlambat. Ya wis meneh DKI enggak apa-apa gitu misalnya gitu. Jadi ada mengkaji manusia kan harus luas, nggak bisa hitam putih begitu kira-kira. Tapi jauh lebih penting dari itu, ajarkanlah pada penduduk mental kaya. Ya, mental prestisius, bukan mental miskin gitu. Kalau mental prestisius, mental kaya, maka dia mungkin dohirnya tidak mampu, tetapi menolak diberi karena dia masih bisa usaha. Itu yang bagus misalnya. Sehingga dari Depsal tadi semakin sedikit bantuan sebetulnya itu lebih ideal. Gitu. Oke, ini bagus ini karena Jadi nggak ada money politik, Pak. Kalau ada coblosan kepala daerah. Iya, ini produser mungkin bisa dibikin quote ya apa yang disampaikan Prof Muja, jadi nanti bisa diputar berulang-ulang nanti. Nah, kembali ke PPKM ini, Prof. Saya pengen tahu juga bagaimana kita break dulu. Oh, baik. Habis ini ya, Prof ya. Baiklah, tetap bersama kami di Prime Topic. Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang, dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang. Baik, para pendengar, para pemirsa, para hadirin semuanya. Dan sebelum kita break tadi, saya sempat mengajukan pertanyaan ke Prof Muja ya. Ini kan PPKM skala mikro sudah berjalan ini, Prof. Nah, bagaimana membangun pendekatan kepada masyarakat untuk bisa memahami PPKM ini sebagai upaya untuk menjaga diri dan lingkungan dan sekaligus juga mengurangi ataupun juga kalau bisa memutus rantai penyebaran COVID. Monggo, Prof. Ini persoalan yang dibilang serius, ya memang serius. Tetapi dianggap tidak serius bagi masyarakat juga faktanya dalam banyak hal seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa masyarakat itu juga berpikir yang namanya hidup itu ya ada dua, sehat dan sakit. Jadi sakit itu bagian dari sehat gitu. Karena itu kalau orang dalam kondisi sehat, dia tidak terlalu khawatir terhadap aturan-aturan yang dicanangkan oleh pemerintah itu, jalan terus misalnya. Sementara bagi yang sakit juga dia berpikir sedapat mungkin agar dirinya tidak dikategorikan karena COVID. Nah, ini dua problem. Dan problem ini tidak bisa lalu langsung aja kita salahkan pada masyarakat. Tapi kenapa itu yang dipilih oleh warga masyarakat seperti itu? Nah, disinilah butuhnya semacam pendekatan-pendekatan yang coraknya mudah dipahami oleh masyarakat sendiri. Anda bisa bayangkan masyarakat awam dianggap COVID, lalu bukan saja dirinya yang susah, tangganya juga merasa susah, ya. Tetapi cara tangga yang susah ini perilakunya enggak pas, yaitu menghindari gitu ya, menghindari dalam arti jangan sampai amit-amit dekat sama dia, bukan lalu menolong bagaimana caranya dia cepat sembuh, bagaimana supaya dirinya mendapatkan sesuatu bantuan, tetapi ya seperti penyakit kronis itu dengan inilah butuhnya semacam pendekatan-pendekatan tidak hanya bersifat medis anse, ya, tapi bagaimana medik itu ya dibahasakan
menurut bahasa sosial keagamaan masyarakat tersebut. Nah, untuk bisa membahasakan dalam bahasa sosial keagamaan dibutuhkan orang-orang yang tahu tentang bahasa agama seperti tokoh agama, tokoh sosial, bicarane gitu. Ini yang butuh. Jadi kalau toh tetap nekat bandel, ya wis dasarnya memang ada orang yang bandel, ono sing nekat, ono sing ikhtiar gitu. Ya kita risau, tetapi jangan kemudian menjadi terganggu bahwa pekerjaan kita tidak berhasil. Ya. Jadi berhasilnya usaha dari katakanlah stakeholder tidak lalu berarti 100% sesuai dengan target. Minimal sudah menggunakan ikhtiar menurut kewenangan yang ada. Itulah. Lalu kita ngecek apakah kewenangan itu diturunkan ke masyarakat dengan cara yang pas atau tidak. Lah disinilah butuhnya evaluasi terhadap peraturan itu sendiri. Ya. Nah, dengan evaluasi katakanlah gagal, jangan lalu pihak-pihak stakeholder bilang gagal itu sesuatu yang menabungkan dirinya, jangan. Oke, kami gagal, karena itu kami butuh Anda untuk menjelaskan cerita ini bagaimana gitu. Jadi kerendah hatian bagi setiap stakeholder itu amat penting. Baiklah, saya ke para hadirin di sini yang ingin berkomentar, saya persilahkan. Dari 3 pembicara menarik, hanya saja lebih ke makro malah justru. Padahal kan kita sepakat meneropong PPKM skala mikro. Saya setuju dengan Pak Bambang bahwa ketika COVID datang itu kan kita semua kan tergagap-gagap, mak beduduk tanpa kompromi. Secara nasional, Presiden sudah membuat peraturan pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2020. Di masing-masing kementerian itu juga sudah ditindaklanjuti seperti Permendagri 20 tahun 2020, terus di Pak Harso itu juga saya yakin itu ada Permen PDT dan transmigrasi, ada Permen sosial dan sebagainya. Regulasi sudah tersedia dengan baik. Nah, apa yang saya mau catatan yang paling hakiki itu kita bicara karena data kita itu amburadul. Ya. Apalagi seperti yang dikatakan kalau sudah bicara kepentingan data itu atau tidak menguntungkan. Contoh ini konkret sekali. Ketika kepala desa ditanya, Pak, berapa warga miskin di daerah Anda, di desa Anda? Jawabannya yang paling cepat, untuk apa? Pertanyaannya dijawab dengan untuk apa? Ketika dikatakan bahwa untuk lomba desa, si kepala desa akan meminimalisir angka kemiskinan. Bila perlu warganya itu sejahtera semua, karena untuk kepentingan lomba desa. Tapi begitu program bantuan akan dimarkup. Jadi intinya data itu untuk kepentingan. Kepentingannya siapa? Bahkan tadi Prof itu juga sudah, kalau jotakan itu kan kepentingan saya kan mendata. Tapi ketika orang yang saya data itu tidak sepaham dengan saya, apalagi kemarin tidak nyoblos katakanlah. Nah, ini bicara data. Nah, poinnya data itu harus fakta. Data itu harus objektif. Jadi setiap sumber pengambil kebijakan publik itu datanya itu harus satu mestinya. Tapi kenyataannya kan tidak. Maka perlu ada fakta. Saya setuju dengan Mas Harso, harus ada fakta. Jadi data berdasarkan fakta. Problem itu bisa ditanggulangi menurut saya ketika kita bicara mikro. Jangan menyamakan hal-hal yang berbeda. Wong berbeda kok disamakan. Jadi kalau menurut saya pegangannya adalah data. Data yang objektif. Data berdasarkan fakta. Sekali lagi betul-betul harus kita pegang data berdasarkan fakta. Baik, selanjutnya ada
senior saya ini Mas Insetionoto atau Mas Toto. Mungkin di Jawa Tengah sendiri saya belum tahu gambarannya PPKM mikro itu seperti apa. Terus implementasinya di masyarakat itu seperti apa? Kelihatannya kok tidak ada perubahan dari awal, dari semula PPKM dari berubah sampai mikro juga nggak kelihatannya di masyarakat juga tidak ada dampak signifikan. Apa atau perubahan kebijakan itu yang bermanfaat bagi masyarakat? Maksudnya mengenai langsung pada masyarakat. Kemarin program dari Pak Gubernur yang 2 hari itu ternyata efektif, katanya kemarin Pak Gubernur merilis bahwa itu bisa menekan mobilitas masyarakat sampai 50% dan akhirnya bisa menurunkan angka penyebaran COVID di Jawa Tengah. Nah, kalau kenapa tidak sekalian saja kebijakan ini diteruskan? Kita kalau memang serius ingin menekan itu, kenapa tidak pakai istilahnya basa-basi, pakai PPKM mikro, sekalian saja sudah di lockdown, tapi tingkatnya wilayah, mungkin tingkat desa atau tingkat itu kan lebih efektif. Dan pemerintah tinggal ngasih aja bantuan, kalau ada apa-apa langsung kita bantuan. Mungkin Pak Bambang selaku Dewan mungkin bisa mendorong ke arah situ. Mungkin PPKM mikro itu apakah bisa konkretnya itu bagaimana di masyarakat itu loh. Oke. Setelah ini akan dijawab oleh para narasumber sehabis kita break ya. Jadi tetap bersama kami di Prime Topic. Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang, dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah. Akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Meneropong PPKM Skala Mikro di Jawa Tengah, disiarkan dari Hall Lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan nomor 7, Semarang. Baik pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya, terima kasih Anda masih di Prime Topic ya, di tema kita meneropong PPKM skala mikro di Jawa Tengah. Sebelum kita break tadi, sudah ada 3 penanya yang cukup kritis juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga tanggapan-tanggapan. Dan sekarang gilirannya para narasumber kita untuk merespon pertanyaan-pertanyaan itu. Saya berikan waktu kepada Pak Bambang, kemudian nanti Pak Harso, dan Prof. Muja. Pak Bambang dulu, saya persilakan Pak. Ya, yang pertama justru memberi tambahan wawasan bagi kami. Ya. Dan terima kasih Mas, karena ini menjadi aspirasi yang nanti kami bisa sampaikan kepada pihak kepala daerah. Yang kedua maupun yang ketiga, dari awal saya sampaikan di media bahwa 2 hari itu 48 jam sama aja lockdown kalau semua kegiatan nggak boleh, karena di SE-nya begitu. Nah kemudian ada statement Pak Gubernur bahwa pasar bisa dibuka. Nah kegiatannya dibatasi. Namun kalau kepala daerah tidak di kabupaten kota tidak membuat surat edaran, maka masyarakat tetap kegiatannya di 2 hari itu ya biasa-biasa saja. Maka kan harus ada koordinasi dengan kepala daerah di seluruh Jawa Tengah. Maka ada beberapa kepala daerah yang tetap membebaskan wilayahnya untuk mengadakan kegiatan. Ini yang tadi sampaikan. Kalau disuruh tadi ada, kenapa nggak di lockdown sekalian seminggu? Ini ada persoalan dana dan ada persoalan politik. Persoalan politiknya ini kan mau ada pilihan presiden, mau ada pilihan gubernur dan lain-lain. Lockdown nggak mampu, dihabisi sama masyarakat, dananya nggak ada. Ya ini istilahnya ya paling tidak seperti yang sudah ada itu PSBB, PPKM dan lain-lain. Dan peran daripada yang disampaikan bahwa RT RW ini berperan kalau mereka secara birokrasi mendapatkan suatu instruksi atau komunikasi, maka peran RT RW ini penting. Saya sampaikan bahwa RT nggak mungkin berani
mengingatkan warganya pada saat mereka mengadakan kumpulan-kumpulan kalau tidak dibekali sama kekuatan instruksi itu. Hanya sebagai kata-kata 2 hari di rumah, ya memang 2 hari tanggal 6 sama 7 itu dibantu sama Gusti Allah. Hujan deras 48 jam, jadi nggak ada orang keluar. Banjir ya. juga ya Pak ya? Ya banjir, keluarnya kan banjir. Jadi memang orang disuruh di rumah karena 2 hari itu ternyata hujan deras, jadi nggak bisa pergi-pergian gitu. Nah sekarang kalau itu mau diteruskan dengan cara lockdown memang sulitan bagi pemerintah, terutama di pemerintah provinsi. Kalau dia dasar hukumnya untuk lockdown nggak ada, kemudian perintahkan lockdown, kabupaten kota nggak mau, kan sama aja mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Maka yang bisa adalah koordinasi, bagaimana pembatasan-pembatasan itu. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Dilanjut Pak Harso. Pertama terkait data, iya betul. Itu masalah kita bersama, masalah nasional, sehingga tahun 2020 dan 2021 saya di Dinas Sosial satu saja prioritasnya. Verbal data itu harus yakin oleh semua penggerak sampai dengan RT RW berjenjang naik desa, kelurahan sampai kecamatan, sampai dengan bupati wali kota dan gubernur sampai dengan pusat, dan itu akan menjadi rujukan kita bersama. Betul, data harus diperbaiki dan dimuktahirkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan faktanya, termasuk tadi usulan-usulan kriteria dan sebagainya, itu juga harus sejalan dan dipadankan semuanya. Kemudian yang tadi ini apa dapat, nah ini tadi saya sudah diterangkan, jangan berpikir kalau sudah masuk terus harapannya terus bantuan lagi apa yang diharapkan. Itulah jadi dibalik kenapa dari Pak Sigit tadi RT RW, maka kita dorong gerakan Joko Tonggo tadi. Hulunya pemerintah pasti tidak kuat, makanya hilir itu tadi yang kita dorong, peran serta masyarakat Joko Tonggo. Tidak kuat lagi benar kalau logistik, misalnya 1 RT 1 RW banyak sekali, mungkin separuhnya pemerintah juga akan bantu. Semuanya, misal memberikan dapur umum mandiri, kita support semuanya. Tidak mungkin dapur umum didorong dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, tapi per RW bisa. Kita bisa support ke sana semuanya. Dan tadi memang miskin tidak dapat, kadang-kadang juga tidak begitu, mereka tidak mengaku. Padahal kalau dicek laporan-laporan dan sebagainya di lapangan, mereka sudah dapat PKH. Dapat juga BPNT tapi tidak ngaku. Tapi memang itu kecil iya. Tapi memang namanya juga bantuan, dan cukup tidak 1 bulan dengan, ya tidak cukup, tapi itulah bantuan untuk dapat mereka jangan sampai kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup itu terganggu. Coba kalau dicek semuanya, saya sudah beberapa kali ngecek, ternyata informasi itu tidak benar, yang laporan-laporan melalui medsos dan sebagainya tidak benar. Kalaupun benar adanya, akan diupayakan nanti segera mungkin masuk DTKS dan secara tidak langsung nanti sampai dengan April di cover melalui dana desa, otomatis perangkat desa dan kelurahan. Kalau kelurahan tidak ada dana desa, dan di pihak di desa pasti akan mengcover hal itu, dan itu semuanya sudah runtut dari pemerintah pusat maupun regulasinya betul ada semuanya, tinggal dilaksanakan. Nah ini kejadian di lapangan yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang ada yang diberitikan saja tapi diendus pun tidak ada, dibauin tidak ada, sampai tidak ketemu. Nah itulah laporan-laporan masyarakat, Pak ini bagaimana sudah tidak kuat, itulah laporan-laporan yang masuk ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, yang tahu tadi siapa? Ya Pak RT, Pak RW secara berjenjang, masyarakat sendiri melaporkan. Kalau kita juga mengendus pun sampai bawah yang punya wilayah penduduk tidak bisa. Ya misalnya dari laporan-laporan kita tangani, semuanya kita tangani, negara hadir di sana. Kalau undang-undang dasar ya itu tadi, pasal 33 dan 34. Dilanjut Prof. Nuja, saya persilahkan Prof. Terima kasih. Fakta kebenaran ya, tetapi untuk mendapatkan kebenaran fakta itu butuh keterampilan mendata, mewawancarai. Saya kasih contoh, kalau kita wawancara kepada ibu-ibu aktivis keagamaan, para istri-istri, Bu, kalau laki-laki
beristri 2, 3, 4, bisa enggak, Bu? Boleh enggak, Bu? Setuju enggak? Jawabannya setuju. Tapi koma itu. Asal bukan suami saya. Nah, kalau begitu lalu mana datanya? Data setujunya bahwa suami itu kawin lebih dari satu, atau sikap dia bahwa is oke asal bukan suami saya. Lah kalau suami saya ya tak racun misalnya gitu kan. Mana datanya? Nah, ini butuh satu klarifikasi yang bagus. Yang kedua tentang 67 itu Pak Ganjar di rumah saja. Di rumah gitu saja. Ya, pertanyaannya ada dua hal. Orang yang sangat suka sama Pak Ganjar bilang Pak Ganjar itu tahu sak durunging winarah. Nah, gitu loh, ngerti 67 banjir, maka di rumah saja. Tapi yang nggak setuju, justru Pak Ganjar itu nggak tahu persoalan. Kalau tahu bahwa 67 itu banjir, nggak usah dibilang begitu, dia di rumah. Nah, ini kan soal. Seharusnya kalau di rumah saja jangan 67 Februari, tapi 89 deh gitu kira-kira. Itu kira-kira kan itu soal cara bagaimana menangkap pesan-pesan itu tidak mudah memang. Ya. Nah, lalu kalau lockdown bagi pemerintah gampang melockdownkan, tapi konsekuensinya kan juga harus ditanggung. Kalau kita harus di rumah, you mesti kasih saya uang dong. Kalau enggak, Anda jahat. Gitu loh, kira-kira kan itu. Nah, karena itu bagaimana sih kita mengembangkan peradaban ke arah menjadi kalau dalam bahasa agama muslim yang kuat itu jauh lebih utama daripada muslim yang dhaif. Kenapa kita enggak jadi muslim yang kuat? Gitu. Kenapa kita masih menunggu bantuan? Kenapa kita tidak menjadi orang yang membantu? Gitu. Inilah frame yang harus kita kembangkan dalam peradaban kita. Itu Mas Pras, terima kasih. Baik, matur nuwun Prof. Muja. Baiklah, karena waktu kita sudah nggak cukup lagi, para pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya, kita akhiri prime topik kita di kesempatan kali ini di tema kita meneropong PPKM skala mikro di Jawa Tengah. Tapi sebelum saya akhiri, saya minta Pak Bambang Usrianto untuk memberikan kalimat penutup. Saya persilakan Pak Bambang. Ya, yang saya berharap apa yang menjadi usaha pemerintah dalam rangka menangani COVID ini bisa dibantu oleh semua masyarakat, elemen-elemen masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Jawa Tengah, sehingga COVID-19 ini bisa cepat hilang. Dan kami mohon dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat maupun masyarakat se-Jawa Tengah bagaimana mendukung vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Baiklah, pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya, demikianlah prime topik di kesempatan kali ini. Saya Pras dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di prime topik edisi berikutnya dengan tema yang nggak kalah menarik. Tetap terapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Selamat siang, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti